Perkenalkan, nama saya Salsalina Brutarigan, nomor absen 45, NIM 8111420048, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai subjek hukum internasional. Seperti telah dikatakan, walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, negara dewasa ini tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Keadaan ini tidak lain disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat dari abad ke abad, yang merupakan pencerminan masyarakat internasional dewasa ini. Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar dalam keadaan bahwa hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan atau individu melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya telah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya atau implementing legislation, yang lazim dikenal dengan teori transformasi, merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya negara merupakan subjek hukum internasional, dan sejalan dengan jalan pikiran apa yang telah saya uraikan di atas. Berlawanan dengan teori yang saya sebutkan tadi, ada teori lain yang menyatakan kebalikannya, yang secara sangat ekstrim, yaitu bahwa sebenarnya individu merupakan subjek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional. Karena dalam analisis terakhir, individulah yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Menurut teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya Principles of International Law, dengan logika dan analisis yang sukar dibantah, apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam pandangan teori Kelsen ini, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa manusia anggota masyarakat negara itu sendiri. Sebagaimana biasa dalam suatu adu pendapat antara dua sudut pandangan atau teori, kedua-duanya atau masing-masing ada, bahkan banyak benarnya. Fakta atau kenyataan yang ada bisa timbul karena sejarah, atau kenyataan yang ada bisa timbul karena desakan kebutuhan perkembangan masyarakat hukum internasional, atau apabila ia merupakan suatu fakta hukum, bisa juga ada karena memang diadakan oleh hukum itu sendiri. Jadi, sudah merupakan pembahasan yang realistis dan wajar, dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan adanya suatu kenyataan harus diakui dan diperhitungkan, asal saja diingat bahwa adanya fakta atau suatu kenyataan belaka belum dengan sendirinya menimbulkan hukum. Yang penting dan harus menjadi pangkal tolak
bagi pembahasan soal subjek hukum internasional itu ialah pengertian subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Seperti yang disebutkan itu, maka negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti penuh. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih fleksibel, pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan atau individu. Di antara dua pendapat yang sudah disebutkan di atas, terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Apabila dilihat dari persoalan yang demikian dalam hukum internasional, mengenal subjek hukum internasional sebagai berikut. 1. Negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Dalam suatu negara federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Akan tetapi, ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal. Misalnya, konstitusi USSR memungkinkan dalam batas-batas tertentu negara bagian seperti Bielorusia SSR dan Ukraina SSR mengadakan hubungan luar negeri sendiri di samping USSR. Dalam golongan negara ini dapat dimasukkan suatu gejala yang khas, yaitu Dominion dalam rangka British Commonwealth. Walaupun secara resmi dikepalai oleh seorang gubernur jenderal sebagai wakil ratu atau raja, Inggris yang menjadi kepala Commonwealth secara praktis suatu Dominion punya kedudukan dalam hukum internasional dan karenanya menjalankan hubungan internasional secara bebas seperti suatu negara berdaulat penuh lainnya lepas dari Inggris. Contoh suatu dominion demikian pada masa kini ialah Australia. Praktek Inggris pada masa lampau juga menunjukkan bahwa daerah jajahan atau protektoratnya ada kalanya menghadiri konferensi internasional dan menjadi peserta konvensi atau badan internasional secara tersendiri lepas dari kerajaan Inggris. Walaupun sekarang sudah tidak ada artinya lagi karena telah diganti dengan sistem perwalian PBB, sejarah mengenal pula daerah mandat sebagai subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas. Subjek hukum internasional yang kedua yaitu Tahta Suci. Tahta Suci atau Vatikan merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, Tahta Suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibu kota, antara lain di Jakarta, terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik
negara-negara lain. Tahta suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929, Lateran Treaty, yang mengembangkan sebidang tanah di Roma, kepala Tahta Suci, dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Dalam kategori yang sama, yaitu subjek hukum internasional karena sejarah, walaupun dalam arti yang jauh lebih terbatas, dapat pula disebut suatu satuan yang bernama Order of the Knights of Malta. Himpunan ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri atau unik dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang terbatas, lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya atau status diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Sekarang Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Subjek hukum internasional yang keempat yaitu organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang sudah tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Buruh Indonesia atau ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional, setidak-tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional. Yang masih menjadi persoalan yuridis pada waktu itu ialah untuk menegaskan bahwa PBB dan organisasi sejenis itu merupakan suatu subjek hukum menurut hukum internasional secara umum. Dalam hubungan ini, penting sekali advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional International Court of Justice, apa yang dinamakan kasus reparation of injuries. Persoalannya timbul berhubung dengan terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia di Israel selagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi PBB pada tahun 1958. Majelis Umum PBB minta suatu pendapat hukum kepada Mahkamah Internasional tentang hal apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab atau tidak. Dengan pendapat Mahkamah Internasional yang dinyatakan dalam advisory opinion di atas, kedudukan PBB dan organisasi serupa yaitu badan-badan khusus PBB sebagai subjek hukum menurut hukum internasional tidak usah diragukan lagi. Badan-badan khusus PBB pada waktu ini ialah 1. International Telecommunication Union, 2. Universal Postal Union, 3. International Labour Organization, 4. International Bank for Reconstruction and Development, 5. International Monetary
Fund. 6. Food and Agriculture Organization. 7. International Civil Aviation Organization. 8. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 9. World Health Organization. 10. World Meteorological Organization. 11. International Maritime Consultative Organization. Dan 12. International Atomic Energy Authority. Subjek hukum internasional yang kelima yaitu orang perorangan atau individu. Dalam arti yang terbatas, orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dalam perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Ketentuan yang serupa terdapat dalam perjanjian antara Jerman dan Polandia tahun 1922 mengenai Silesia Atas atau Upper Silesia. Lebih penting artinya bagi perkembangan pengertian individu sebagai subjek hukum internasional dari beberapa ketentuan yang sudah disebutkan yang bertujuan melindungi hak minoritas ialah keputusan Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig. Dalam perkara ini diputuskan oleh mahkamah bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Karena sifat yang umum dari diktum mahkamah, keputusan tersebut memperkuat arah perkembangan pemberian hak kepada individu dalam perjanjian internasional yang dimulai dalam perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya. Tahap penting berikut dalam perkembangan ini ialah penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang khusus diadakan untuk itu oleh negara-negara sekutu yang telah menang dalam perang. Dalam proses di muka Mahkamah Penjahat Perang yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo, bekas para pemimpin perang Jerman dan Jepang dituntut sebagai orang perorangan atau individu untuk perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai 1. Kejahatan terhadap perdamaian, 2. Kejahatan terhadap peri kemanusiaan, 3. Kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang, dan permufakatan jahat untuk mengadakan kejahatan tersebut. Pengadilan penjahat perang di Nuremberg dan Tokyo ini telah menggemparkan dunia karena berbagai hal. Lepas dari kesan kuat yang tidak terhindarkan bahwa negara-negara sekutu seperti Inggris, Prancis, Tiongkok atau Cina, USA, dan USSR didorong oleh balas dendam. Hukum Nuremberg dan Tokyo ini telah mengesampingkan beberapa prinsip hukum yang secara umum telah dianut baik dalam hukum nasional maupun internasional seperti misalnya antara lain 1. Bahwa seorang pejabat tidak dapat dihukum karena kebijaksanaan yang dilakukannya. 2. Bahwa seorang pejabat tidak dapat dituntut sebagai perorangan terhadap tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat negara. 3. Bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan. Karena itu, pengadilan penjahat perang Nuremberg dan Tokyo
telah banyak menimbulkan pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum internasional dan masih dapat diragukan apakah asas hukum yang secara ad hoc telah dikesampingkan pada waktu itu terpengaruh daya lakunya dalam hukum secara umum. Akan tetapi, dilihat dari sudut perkembangan hukum internasional khususnya bertalian dengan kedudukan orang perorangan sebagai subjek hukum internasional, tidak dapat disangkal bahwa peradilan Nuremberg dan Tokyo ini mempunyai arti histori atau sejarah yang sangat penting. Karena itu, satu hal yang menjadi jelas bahwa seseorang dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap pri kemanusiaan. Ia tidak dapat berlindung lagi di belakang negaranya. Perkembangan untuk meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional dikukuhkan dalam Genocide Convention atau Konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Menurut ketentuan dalam konvensi ini, orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosid harus dihukum lepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai orang perorangan, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintah atau negara. Asas hukum yang berhubungan dengan peradilan Nuremberg dan Tokyo ini kemudian dituangkan ke dalam UN Draft Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind yang disusun oleh International Law Commission. Perkembangan sejarah yang diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan setelah akhir Perang Dunia II untuk memberikan perlindungan kepada manusia dan mengakui hak asasinya. Perkembangan ini dapat kita anggap sebagai lanjutan dari perkembangan yang dimulai dengan jaminan hak minoritas dalam Perjanjian Versailles sesudah Perang Dunia I. Perkembangan yang didasarkan atas berbagai ketentuan dalam Piagam PBB telah mencapai taraf yang paling maju di Eropa sejak tahun 1958 yang mengenai suatu European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Sebagai pelaksanaan, maka telah dibentuk Komisi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang mempunyai wewenang mengadakan pengusutan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh anggotanya yang melaporkannya. Juga telah didirikan suatu Mahkamah Eropa tentang hak-hak asasi manusia yang telah mulai memeriksa perkara-perkara dalam tahun 1959. Sistem jaminan hak asasi individu yang disediakan oleh konvensi di Eropa di atas sangat menarik perhatian dari sudut status individu dalam hukum internasional yang sedang dibahas. Pada satu pihak, jangkauannya sangat jauh karena individu dapat mengadukan negaranya sendiri sekalipun di hadapan Mahkamah Eropa, yang berarti bahwa suatu negara harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap warga negaranya sendiri di hadapan suatu pengadilan internasional. Suatu kemajuan dibandingkan dengan keadaan umumnya. Pengaduan demikian diperiksa di muka pengadilan nasional. Namun, di pihak lain, Konvensi Eropa menentukan bahwa individu tidak dapat langsung mengajukan gugatannya, melainkan harus melakukannya melalui negaranya atau melalui Komisi Eropa.
Konvensi ini lebih maju dari deklarasi PBB yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan mengadakan sarana-sarana atau institution, yaitu The European Commission on Human Rights dan The European Court of Human Rights, dan prosedur pelaksanaannya yang disempurnakan lebih lanjut dengan 5 protokol tambahan. Tampak dari ketentuan bahwa doktrin klasik yang mengatakan negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional sebagian masih dianut oleh suatu konvensi yang dalam berbagai hal lain sudah jauh maju. Hukum organisasi internasional baik di dalam maupun di luar PBB, termasuk badan-badan khususnya, telah menimbulkan keadaan individu dan badan hukum internasional. Pegawai PBB dapat mengajukan tuntutan mengenai persoalan yang menyangkut status ke hadapan Mahkamah Administratif PBB. Sedangkan ILO mempunyai badan dan prosedur yang serupa untuk para pegawainya, yang juga digunakan oleh badan-badan khusus PBB lainnya. Organisasi regional seperti EEC juga memuat ketentuan yang memberikan hak kepada individu dan badan hukum lainnya untuk mengajukan banding pada Mahkamah EEC terhadap keputusan komision atau badan lain dari EEC. Praktik mengenai hukum administrasi PBB dan badan-badan khususnya sudah demikian berkembang sehingga dapat dikatakan merupakan suatu anak cabang hukum organisasi internasional yang dinamakan hukum administrasi internasional. Demikian pula hukum mengenai masyarakat ekonomi Eropa sudah berkembang pesat dan sekarang telah terhimpun suatu kumpulan kasus dan kepustakaan tersendiri mengenai masyarakat ekonomi Eropa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini pun sudah merupakan suatu bidang hukum tersendiri. Subjek hukum internasional yang keenam yaitu pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Akhir-akhir ini timbul perkembangan baru yang walaupun mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang, memiliki ciri lain yang khas, yakni pengakuan terhadap gerakan pembebasan seperti gerakan pembebasan Palestina. Kelainan itu karena pengakuan gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti 1. Hak menentukan nasib sendiri, 2. Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan 3. Hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Walaupun pada prinsipnya konsepsi demikian sebagai konsekuensi dari perjuangan antikolonialisme dapat diterima bahwa patut mendapat dukungan sepenuhnya, persoalannya menjadi sulit apabila penjajahan telah lenyap dari dunia dan semua bangsa telah menjelma menjadi negara yang merdeka. Apabila diterapkan secara terlalu bebas tanpa ukuran yang objektif antara lain mengenai apa yang dimaksudkan dengan bangsa, walaupun konsepsi ini pada dasarnya bermaksud baik, bisa mempunyai pengaruh yang mengganggu stabilitas masyarakat internasional karena dapat dipakai oleh golongan kecil dalam suatu bangsa atau negara yang belum
tentu mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan separatis. Kembali lagi kepada subjek hukum internasional, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional di sini tidak hanya meliputi organisasi internasional publik, tetapi juga organisasi privat. Organisasi tersebut meliputi organisasi regional, subregional, dan universal. Dilihat dari pembentukannya, terdapat 3 aspek, yaitu 1. Aspek administrasi, menyangkut kesekretariatan tetap atau permanen yang berlokasi di salah satu negara anggotanya. Penetapan lokasi negara tersebut didasarkan pada persetujuan antara organisasi internasional dengan negara tuan rumah. Selain itu, perlu dibentuk staf personalia. Dari aspek ini, organisasi juga membutuhkan anggaran belanja yang ditanggung bersama oleh semua anggota. Yang kedua yaitu aspek filosofi, di mana pembentukan organisasi internasional dipengaruhi oleh filsafah kehidupan bangsa-bangsa suatu kawasan di mana organisasi tersebut akan didirikan. Bisa dilihat dalam pembentukan Organisasi Persatuan Afrika dengan melakukan kerjasama untuk membebaskan belenggu penjajahan, masalah penentuan nasib sendiri, dan kemerdekaan nasional maupun dasar falsafah organisasi. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Dibentuk melalui suatu perjanjian dari 3 negara atau lebih sebagai pihak. Suatu organisasi merupakan suatu kesatuan menurut hukum yang dipisahkan dari setiap organisasi lain dan terdiri dari satu badan atau lebih. Bisa dilihat dalam majelis umum, dewan perwakilan, mahkamah internasional, dan sekretariat. Agar diakui secara hukum, organisasi internasional harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Adanya persetujuan internasional seperti instrumen pokok, berupa prinsip-prinsip dan tujuan, struktur, maupun cara organisasi itu bekerja. 2. Paling tidak dalam organisasi tersebut mempunyai suatu badan yang diharuskan. 3. Harus dibentuk di bawah hukum internasional. Kembali lagi kepada Tahta Suci atau Vatikan, subjek hukum internasional yang satu ini berdiri berdasarkan sumber Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 dengan isi traktat penyerahan sebidang tanah di Roma oleh Italia kepada Tahta Suci Vatikan. Vatikan merupakan sebuah negara kecil yang hanya fokus pada nuansa kerohanian dan kemanusiaan. Perjanjian atau traktat tersebut dipandang sebagai pengakuan Italia atau eksistensi Tahta Suci Vatikan sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Pemimpin tertinggi dalam subjek ini dan umat Katolik sedunia adalah Paus, dan hal tersebut diakui oleh seluruh dunia. Banyak negara yang membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci dengan menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan, dan sebaliknya Tahta Suci menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. Lalu di sini saya menjelaskan lebih lanjut mengenai kaum pemberontak dan pihak dalam sengketa, yaitu beligerensi. Subjek ini merupakan suatu kelompok yang melakukan pemberontakan, dan jika pemberontak semakin meluas dan banyak pihak yang ikut, maka pemberontak harus diakui eksistensinya. Pemberontak hanya bisa memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa hanya di keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan nasibnya sendiri, serta memilih sistem dan menguasai sumber kekayaan alam di wilayahnya. Kaum pemberontak muncul karena akibat adanya masalah dalam negeri di suatu negara yang berdaulat,
sehingga penyelesaian dilakukan sepenuhnya oleh negara yang bersangkutan. Jika kaum pemberontak tersebut meluas dan terus berkembang seperti perang saudara, maka sikap yang bisa diambil adalah mengakui keberadaan kaum ini secara independen atau berdiri sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka akan memunculkan sudut pandang yang mengakuinya, sehingga kaum tersebut mempunyai status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa subjek ini sebagai subjek hukum internasional adalah dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri, serta hak untuk menguasai sumber daya alam sendiri. Berikutnya yaitu orang perorangan atau individu. Dilatar belakangi oleh lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dengan diadakannya berbagai konvensi mengenai hak asasi manusia membuat eksistensi manusia semakin terlihat. Contohnya dapat kita lihat dalam Perjanjian London pada tahun 1945. Selain itu, munculnya subjek ini, yaitu orang perorangan atau individu, didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab langsung kepada individu yang semakin pesat, apalagi setelah Perang Dunia II. Subjek ini sebenarnya sudah ada sejak terjadinya Perang Dunia I. Dasar hukum yang menyatakan bahwa individu dijadikan sebagai subjek hukum internasional adalah dengan adanya 1. Perjanjian Versailles 1919 pada pasal 297 dan 304. Yang kedua, Perjanjian Yupersilea pada tahun 1922. 3. Keputusan Permanent Court of Justice 1928. Yang keempat, Perjanjian London tahun 1945, yaitu perjanjian antara Inggris, Prancis, Rusia, dan USA. Yang kelima yaitu Konvensi Genosid pada tahun 1948. Berikutnya yaitu Palang Merah Internasional atau PMI. Subjek ini keberadaannya sangat strategis dan penting. Yang awal mula subjek ini adalah organisasi nasional di bidang kemanusiaan oleh 5 orang berkebangsaan Swiss. Sampai saat ini Palang Merah Internasional tetap mendunia. Kegiatan yang dilakukan oleh PMI membawa dampak yang luas dan mendapat simpati dari banyak negara, sehingga Palang Merah Internasional dijadikan PMI yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Organisasi ini dikukuhkan melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Walaupun ruang lingkupnya yang sangat terbatas, organisasi internasional ini masuk ke dalam salah satu subjek hukum internasional. Dalam subjek hukum internasional, negara mempunyai peran yang paling penting dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, sehingga negara menjadi hal yang paling utama dalam subjek hukum internasional. Sebuah negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional jika memiliki 4 unsur, yaitu pemerintahan, penduduk yang menetap, wilayah tertentu, serta kemampuan untuk mengadakan hubungan negara lain atau sering disebut dengan kerjasama dengan negara lain. Subjek ini dikatakan hukum internasional karena ditinjau dari segi historis maupun segi faktualnya. Peranan negara semakin dominan karena melahirkan prinsip-prinsip
dan kaidah-kaidah hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dari subjek hukum internasional lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hak dan kewajiban manusia sudah merupakan menjadi subjek hukum sejak manusia itu dilahirkan. Bahkan jika kepentingannya menghendaki, sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali ia meninggal pada saat dilahirkan. Subjek hukum di sini itu merupakan segala sesuatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan atau badan hukum. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa subjek hukum internasional itu adalah negara. Kedua, Tahta Suci Vatikan. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Yang keempat adalah organisasi internasional. Yang kelima adalah orang perorangan atau individu. Dan yang keenam adalah pemberontak dan pihak dalam sengketa atau yang disebut dengan belligerent. Dari penjelasan saya dari awal sampai akhir ini, bahwa subjek hukum internasional itu bukan hanya negara, namun banyak, serta kita sudah dapat mengetahui berbagai macam subjek hukum internasional itu, yaitu bukan hanya negara dan juga bukan hanya orang perorangan, namun sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, untuk mengakhiri penjelasan saya yang membahas tentang subjek hukum internasional, dapat kiranya diambil kesimpulan sebagai berikut. Kita tidak dapat lagi begitu saja mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara-negara, dan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional masa kini, jumlah subjek hukum internasional yang bukan negara telah kian bertambah. Juga melihat substansi hukum internasional masa kini, makin banyak memperhatikan hak dan kepentingan orang perorangan dan mengatur hubungan hukum yang mencakup sumber serta subjek hukum suatu negara. Kesemuanya ini merupakan penjelmaan dari masyarakat internasional itu sendiri yang sedang mengalami suatu proses perkembangan dan perubahan. Namun, betapapun juga perubahan yang sedang terjadi, kenyataan masih menunjukkan bahwa konsepsi tradisional masih belum bisa dikesampingkan begitu saja. Hukum internasional untuk sebagian besar masih mengatur hubungan antara negara dan munculnya individu dan satuan badan hukum lainnya, bukan negara sebagai subjek hukum internasional, masih dapat dianggap sebagai suatu pengecualian. Dapat juga disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Begitupun juga bahwa subjek hukum internasional ini harus diakui oleh negara-negara yang berkewenangan, serta negara yang memiliki
kekuatan untuk mengesahkan subjek hukum internasional. Mungkin dengan berjalannya waktu, subjek hukum internasional ini akan semakin bertambah dari hari ke hari. Baik, sekian penjelasan dari saya, Salsalina Brutarigan, NIM 8111420048, nomor absen 45. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional oleh Pak Ridwan Arifin. Sekian, terima kasih.